halaman 22, yaitu korelasi antara ayat dan hadis dalam perspektif gender. Jadi pada bulan yang lalu kita telah berbicara tentang kaitan ayat ini dengan hadis. Ayat yang kita bahas dengan hadis. Sekarang bagaimana korelasinya ayat dan hadis dalam perspektif gender? Utamanya di sini adalah keadilan relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam. Ini merupakan tema sentral dalam studi tafsir dan hadis kontemporer. Jadi hadis, tafsir dan hadis zaman sekarang, zaman kontemporer. Nah, Quran surat Al-Baqarah 233 dan hadis tentang hak-hak istri itu mencerminkan model relasi rumah tangga yang berbasis pada keadilan. Jadi penghapusan diskriminasi. Yang awalnya kan perempuan itu dianggap nomor berikutnya setelah laki-laki. Jadi laki-laki lebih diunggulkan, lebih dimuliakan, lebih diutamakan karena dengan dalil qawwamuna 'alan nisa. Tapi justru kalau kita kaji ayat dan hadis, prinsip keadilan itu tentu bukan berarti sama, karena tidak identik antara keadilan dengan kesamaan. Justru posisi masing-masing ditempatkan sesuai dengan keharusannya. Itu yang dimaksud dengan adil. Jadi bukan persamaan hak sagala-galana kudu sarua. Tapi sesuai dengan posisinya masing-masing. Dalam subbab ini akan dikaji bagaimana korelasi antara kedua sumber hukum, antara ayat dan hadis. Pertama kita lihat dalam surat Al-Baqarah ditandaskan wal walidat yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Itu ayatnya. Dan para ibu yang melahirkan itu hendaklah menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun penuh. Di sini yurdina mengandung arti perintah, makanya diartikan hendaklah. Walaupun ardoa yurdina itu fi'il mudhari. Tapi karena di sini dimatikan yurdi, itu aslinya pakai liurdi agar. Wal walidat yurdi'na. Itu ayat itu biasanya menggunakan kata-kata simpel tapi maknanya luas. Maka berarti hendaklah wal walidat, kaum ibu atau para ibu, yurdina auladahunna, menyusui anak-anaknya, haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. Wa 'alal mauludi lahu, dan bagi suami, bagi laki-laki itu bertanggung jawab rizquhunna, memberi rezeki, wa kiswatuhunna, kiswah dan pakaian, bil ma'ruf, secara ma'ruf. Sedangkan hadis ditegaskan bahwa ayah itu antut imaha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita. Hendaklah memberi makan, memberi konsumsi, menyediakan pangan
idza ta'imta, sebagaimana kalian makan. Wataksuha, dan memberikan pakaian, idza tasaita, sebagaimana kalian berpakaian. Apakah harus sama makanan jeung pakaiannya? Sama persis. Mau dimakan ku suami nasi jeung lotek, apa istri juga harus nasi jeung lotek? Apakah itu yang dimaksud idza ta'imta? Jadi artinya sederajat, bukan harus sama ya. Sama pakaian juga kan. Taksuha idza kasaita, pakaian seperti yang kamu pakai. Tapi kan bukan berarti sama. Pakaiannya justru harus berbeda. Dan harganya juga kan, harga pakaian wanita lebih mahal dari harga pakaian pria. Eta mah selalu pakaian wanita mah lebih mahal dari pakaian pria. Iya, selalu atuh, selalu mahal pakaian istri. Kalau pakaian pria mah satu kali beli bisa berlaku 3 tahun 4 tahun. Pakaian saya ini udah tahunan masih dipakai. Apalagi jas. Jas itu saya ada jas tahun 90. Masih ada, masih dipakai tahun 90. Jadi pakaian laki-laki itu lebih murah dibanding pakaian wanita. Itu jas saja kan, jas baru itu cuma 350.000. Itu jas sudah bagus sekarang itu. Saya tahu jas baru 350.000 itu si bungsu bulan yang lalu itu mau nyidang ya, karena yang di promotor dia sudah lulus tapi badannya ngegedean. Jadi beli jas baru. Da cenengan ukur keur nyidang wungkul, cari we yang murah 350.000. Sudah bagus. Ini di jalan ke Alkipari itu. Jalan ke Alkipari Bu, ada di situ. Itu 350.000 sudah jadi jas. Paling kalau celananya 150-an. 150.000. Jadi 500.000 teh udah satu setel. Mana ada itu pakaian wanita setelan 100.000. Jadi laki-laki itu selalu murah. Jadi promosi jasa dikit. Menjadi 350.000 itu sudah bagus. Jadi dipakai nyidang teu era tengerakeun. Pada beli beli baru itu karena sudah gemuk dia. Jadi pakaian yang tahun yang lalu tidak cukup gitu. Nah itu taksuha keadilan, justru pakaian bagi wanita itu lebih mahal. Ya bajunya juga ya, eta mah tiba heula. Komo lamun ka butik kan. Ya. Ada tuntutan. Ya, karena betul justru bulan yang lalu ya saya ceritakan diskusi antara Salman dan Abu Darda. Oh, belum disampaikan gitu. Raraosan teh bulan yang lalu. Diskusi antara Salman dan Abu Darda. Salman itu kan kelahirannya dari Syam ya, keturunan Yahudi secara genetik, tapi bukan Yahudi Zionis. Jadi ya Yahudinya Bani Israel itu kan ada Yahudi dan Nasrani ya, nah, turunan Yahuda. Itu Salman dan sudah masuk Islam.
Kan oleh Rasulullah SAW dipersaudarakan antara kelompok Madinah dan Mekah itu kan setelah hijrah kan dipersaudarakan, digabung-gabung oleh Rasul itu supaya menjadi saudara. Nah ceritanya Salman itu kan nganyang ke saudaranya bernama Abu Darda. Salman dengan Abu Darda dipersaudarakan, nganyang pada suatu saat. Lalu Ummu Darda, istrinya Abu Darda, kan nyuguhan ke tamu. Nah Salman itu melihat istri Abu Darda teh tidak berdandan, jadi pakaian teh senal senul, meren ayo nama. Jadi ente mempercantik diri gitu, Ummu Darda. Maka Salman menegur, ibu, muncul bahasa orang mah kunaon, eta anggoan teh mane senal senul gitu. Kata Ummu Darda, wahai sahabatku, suami saya mah geus teu butuheun istri cantik. Karena itu sehari-harinya kalau malam selalu qiyamul lail, kalau siang selalu saum. Jadi teu butuheun dunia gitu. Ummu Darda teh. Jadi istri ge keur naon cenah? Dangdan. Dan suami saya tidak membutuhkan gitu. Kata Ummu Darda. Oke lah kata Salman itu. Akhirnya Salman tuh nginap di rumah Abu Darda. Tapi sebelum nginap kan disuguhi makan. Jadi ketika disuguhi makan, ayo tuh makan kata Salman tuh. Kata istrinya, suami saya mah saum, jadi tidak bisa makan siang hari. Kata Salman, nah, kalau suami kamu saum, saya juga tidak akan makan. Katanya. Ayo makanlah, buka aja kata Salman itu. Buka aja. Akhirnya dia berbuka juga. Pada malam harinya nginap. Nah waktu nginap tuh baru sek gitu tidur, udah bangun lagi dia tahajud. Salman menegur, wayah kieu geus tahajud tuh cenah. Kan can wareg sarena ge, tidurnya juga belum nyenyak, kok udah bangun lagi. Tidurlah, nanti saja katanya geus deukeut gitu. Tinggal setik deui, tidurnya sudah nyenyak baru tahajud. Akhirnya dia tidur lagi, tengah malam bangun lagi, tegur lagi. Akhirnya baru sudah deket-deket ke subuh, baru dia ikutan Salman juga. Maka Abu Darda itu mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Salman kok gitu katanya, saya mau ibadah disuruh tidur, saya mau saum disuruh makan. Kata Salman, habiskan, badan kamu juga punya kebutuhan, istri kamu juga butuh didangdanan, terus matamu, fisikmu juga harus sehat. Makanya istri kamu suruh dangdan aja, itu mah tabiat wanita, harus dangdan, terus berhias, terus tidur juga harus cukup, jangan loba teuing tahajud dibanding tidur. Tetap tidurnya harus lebih banyak dari tahajud. Terus saum juga bukanya lebih banyak dari saum, gitu kata Salman. Akhirnya Abu Darda mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kumaha eta pendapat Salman teh kitu. Kata Rasul, sodako Salman. Bener itu katanya Salman. Jadi kalau ibu-ibu itu banyak berhias, ya memang tabiatnya begitu. Suami? Ya, suami tidak senang dangdan. Makanya ditegur oleh Salman. Walaupun suaminya sudah tidak membutuhkan duniawi, tapi kalau istri mau dangdan, ya teu meunang dicarek atuh ke suami. Gitu ceuk Salman teh. Jadi teguran Salman ke Abu Darda teh. Jadi walaupun kamu tidak butuh,
istrinya berdandan tapi tidak boleh istrinya dicarek gitu. Sebab itu mah si perempuan punya tabiat naluri hayang dangdan. Jadi hayang dangdan teh bukan hayang kapuji suami, bukan hayang memikat suami orang, bukan. Tabiat dangdan. Walaupun cicing di rumah, angger we hayang dangdan gitu kan. Itu tabiat wanita. Jadi kadang-kadang pagi-pagi teh geus dangdan gitu. Teu kudu dicarek. Kunaon geus dangdan rekamana? Enggak usah rekamana. Memang karesepna gitu. Itulah tabiat perempuan. Makanya kata Rasul, sodako Salman. Benar itu Salman. Jadi tetap harus dan Abu Darda itu yang kata istrinya sudah juhud, sudah tidak butuh dunia tidak boleh diabaikan, tetap harus dijaga. Itu salah satu contoh taksuha idak tasaita. Jadi walaupun mungkin boleh jadi gitu kalau suami itu sudah tidak butuh gitu. Tidak butuh istrinya karena mungkin sudah ada fisiknya sudah tidak membutuhkan atau kondisi itu tidak bisa jadi gitu. Bisa jadi. Tapi melarang tak boleh dan tetap saja harus menyediakan. Jadi korelasinya baik ayat maupun hadis sama-sama menekankan pengakuan terhadap hak-hak dasar perempuan dalam rumah tangga. Jadi hak ekonomi tadi disebut adalah to'am atau nafkah dan pakaian atau sukna atau kiswah. Kalau sukna murah rumah. Kalau pakaian mah kiswah. Itu harus dipenuhi. Kemudian juga hak emosional. Jadi tidak boleh didolimi karena ada hak. Sama perempuan kepada laki-laki juga tidak boleh mendolimi. Laki-laki ke perempuan tidak boleh mendolimi. Kemudian hak pengambilan keputusan melalui musyawarah. Di sini dikatakan kan di dalam ayatnya watasyawurin, musyawarah. Jadi keduanya memberi pesan tegas bahwa perempuan bukan hanya pendamping, tapi juga subjek dalam struktur keluarga. Jadi bukan di nomor dua kan, tapi memang subjek. Jadi punya hak mengambil keputusan, punya hak usulan di dalam berumah tangga. Kemudian pemaknaan kritis dalam perspektif gender, korelasi antara ayat dan hadis ini mengandung beberapa makna penting. Contoh apa? Pertama, rekognisi perempuan sebagai subjek hukum. Perempuan tidak diposisikan sebagai yang melayani, tetapi sebagai penerima hak dan pelaksana kewajiban dalam relasi setara dengan laki-laki. Jadi bukan karena melayani sebagai pelayan, bukan, tapi itu antara hak dan tanggung jawabnya. Ini membantah asumsi patriarki bahwa Islam memprioritaskan laki-laki dalam seluruh aspek rumah tangga. Jadi itu prinsip keadilan. Kemudian B, etika relasi dan larangan kekerasan. Larangan memukul yang sudah kita bahas, fala tadribil wajah. Kemudian ada pukulan juga, la tudor, tidak boleh menimbulkan madarat. Kalaupun menindak tidak boleh membekas.
Ini menjadi landasan moral syariah dalam perlindungan perempuan dari kekerasan domestik, baik fisik maupun psikologis. Kemudian yang ketiga atau C, keadilan dan kesetaraan sosial. Kata bil ma'ruf dalam ayat dan kesetaraan makan dan pakaian dalam hadis adalah prinsip dasar keadilan distributif, bahwa perempuan berhak menerima perlakuan dan kesejahteraan sosial secara proporsional dan layak. Itu saya kira yang salah satu isi dari kisah Salman dan Abu Darda tadi. Salman itu sampai menegur Abu Darda sebagai sahabat beliau yang dipersaudarakan oleh Rasul. Jangan begitu tuh pada Abu Darda. Nah, walaupun kita harus beribadah secara tekun, harus dijamin hak-hak yang lain. Jadi kalau tahajud harus dijamin hak jasad. Butuh tidur itu berapa jam? Kemudian jadi kalau istri perlu juga dipenuhi haknya. Kemudian jasad saum juga harus dipenuhi haknya. Itu salah satu misi Salman menegur. Kemudian yang kedelapan, implikasi sosial. Korelasi antara ayat dan hadis ini memperkuat wacana bahwa nilai-nilai Islam sangat mendukung keadilan gender dalam ruang privat rumah tangga, dalam kebijakan publik perlindungan hak ibu dan istri, dalam pemikiran fikih kontemporer penegasan bahwa terhadap maqasid atau tujuan atau sasaran syariah itu perlindungan jiwa, nasab dan kehormatan. Jadi ada istilah pemeliharaan jasad, jasmani, rohani. Jadi keterpaduan antara Al-Quran surat Al-Baqarah 233 yang kita bahas dan hadis tentang hak-hak istri mencerminkan bahwa Islam memiliki sistem nilai normatif yang menyeluruh dan adil terhadap perempuan. Dalam perspektif gender, keduanya menjadi bukti bahwa teks-teks Islam tidak hanya legalistik tetapi juga etis, empatik, dan memanusiakan perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan. Itu tanasub hadis dengan ayat 233, hadis tentang hak dan tanggung jawab kiswah nafkah. Tanasub atau korelasi atau hubungan ayat yang dikaji dengan hadis berikut. An Amroh diriwayatkan dari Urwah dan Amroh an Aisyah dari Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yahrumu minar rodoi ma yahrumu minan nasabi. Haramnya karena persusuan itu sederajat dengan haramnya nasab. Apa maksudnya? Haramnya persusuan sederajat dengan haramnya nasab. Jadi kalau ibu menyusui anak orang, umpamanya kan sekarang ada bayi yang dibuang gitu ya. Ada bayi yang dibuang, dipulung ku putra ibu, ku putri ibu, disusuan. Maka persusuan si bayi kepada anak ibu itu sama dengan nasab. Artinya ibu jadi nenekna, jadi mahram. Anak ibu yang menyusui jadi ibuna.
suami anak ibu jadi bapana. Itu minan nasab, sederajat dengan nasab persusuan itu. Kalau waris mah beda. Jadi kalau waris mah persusuan tidak dapat. Tetapi kalau waris mah hanya nasab, kalau waris mah. Ya kalau persusuan mah enggak. Jadi makanya di sini kalimatnya yahrumu minar rodoah ma yahrumu minan nasab. Jadi kaitan dengan ihram. Apa? Kaitan dengan muhrim, mahram bukan ihram. Ihram mah umroh. Umroh atau haji itu ihram. Jadi kaitannya dengan, makanya kalimatnya oleh Rasul ente Rasul teh sugan kieu gara-gara persusuan maka hak dan kewajibannya sama dengan nasab enggak, tapi mahramnya. Jadi mahram karena persusuan sama dengan nasab. Jadi kalau seperti warisan mah tetep jadi kalau diangkat bapaknya oleh anak ibu, dia angkat jadi anak angkat gitu ya. Jadi anak angkat lalu disusukan. Haknya tetap aja anak angkat. Tetapi jadi mahram gitu. Makanya salah satu cara supaya jadi mahram kepada ayah angkat disusukeun ka saha? Mun teh mah anak ibu rek ngadopsi gitu ya. Tapi karena anak ibu teh teu boga anak wae gitu. Hayang boga anak ngadopsi. Tapi kan ngadopsi teh henteu jadi mahram ngadopsi wungkul mah. Jadi kan tetep hubungan urusan aurat, urusan nutup segala macam. Tetap maka salah satu caranya ngambilnya bayi yang belum berusia 2 tahun disisukeun ka adi atau ka lanceuk. Kalau ka adi kan jadi uwa ka urangna. Kalau lanceuk jadi paman. Jadi tidak boleh nikah. Jadi mahram. Jadi terserah mau ka adik mau. Makanya kemarin tuh saya ada yang konsultasi pada saya, kebetulan dia sudah nikah 9 tahun belum punya anak, terus mau jadi cenah bade nyanak anak teh eta kararagok lamun awewe ka bapana gitu, lamun lalaki ka indungna susah kumaha carana. Cek abdi ari bapak gaduh rayi anu keneh anu anakan masih cenah. Tah ayeuna tuh cek teh masih keneh keur nyusuan disusukeun ka dinya ka rayi. Jadi statusnya kepada Anda jadi uang. Itu jadi mahram. Itu teh upami adopsinya anak orang lain, tapi hari adopsina anak saudara mah otomatis sudah jadi. Seperti anak saya yang ketiga kan sudah nikah itu 2004, sekarang 2025, berarti seberapa tahun? 15 ya? Ya 11 ya apa? Bukan, nikahnya 2004. Sekarang 2025 21 tahun. Kan enggak punya anak ya. Enggak 21 tahun betul. Dia enggak punya anak. Tapi ngangkat anaknya yaitu anak Raka. Ya, keponakan. Jadi kebetulan menawarkan punya kakak meninggal lagi. Istrinya meninggal deh. Istrinya, jadi diambil. Jadi kan anak kakak teman tegara di mahram otomatis mahram. Tapi Arika abdi mah akina anggar we keur mahram.
lamun disusukeun mah ka pun anak gitunya eta lanceukna. Nah, itu jadi mahram ka akina ge. Tapi karena ieu mah tidak disusukeun hanya pertalian, jadi mahram teh hanya kepada munawar suami istri aja. Jadi kepada akina mah teu mahram. Ya dan teu disusukeun gitu mah. Itu salah satu contoh, salah satu makna yahrumu minar rodok ma yahrumu minan nasab. Persusuan dalam surat Al-Baqarah 233 itu dibolehkan oleh pihak lain atas dasar kesepakatan suami istri. Jadi itu boleh, kan di kita encan populer ya menyusukan itu. Encan populer diacarakeun. Dengan persusuan itu menimbulkan hukum baru. Maka bagaimana tanasub ayat yang dikaji dengan hadis? Maknanya segala hubungan kekerabatan yang mengharamkan pernikahan karena nasab juga berlaku karena persusuan. Seperti ibu susu, saudara sesusu, bapak susu, karena istrinya yang menyusui, jadi bapaknya bapak susu kan? Ibu yang menyusui ibu susu, bapaknya bapak susu. Ya istilahnya mah meureun teu aya ari istilahna mah. Cuman statusnya jadi haram menikahi anak yang disusui itu. Jadi maknanya satu, menyusui dalam Islam adalah tindakan yang menimbulkan hukum. Jadi persusuan itu menimbulkan hukum. Ayat memerintahkan agar ibu menyusui anak selama 2 tahun dan mengatur teknis persusuan. Jadi persusuannya dalam usia 2 tahun. Maksudnya apa? Jadi kalau disusuan anak geus lewat 2 tahun, ente tidak menimbulkan tadi. Harus di bawah 2 tahun. Ari geus dewasa mah anakna disusuan ge henteu jadi. Kan ini ada cerita ketika saya membahas bab persusuan waktu itu di radio, tiba-tiba setelah siaran ada ibu-ibu dengan suaminya menghadap, ya Pak Ustadz cenah abdi teh tadi nguping urusan persusuan. Oh iya, saya bilang urusan persusuan. Jadi cenah upami saudara sesusu haramnya menikah. Iya, haram. Sebab zaman Rasul juga ada nikah sepersusuan, kapangi ibu mengaku bahwa dia itu menyusu pada suami istri itu. Maka oleh Rasul disuruh pisah. Tah si ibu teh reuwas. Atuh lamun abdi, lamun kitu mah abdi jeung suami teh kudu misahnya. Sepersusuan gitu. Iya cenah. Nah, tak ku abdi diselidiki ke kumaha persusuanana. Diceritakeun. Ternyata suamina sok nyusu. Saya bilang eta mah henteu atuh Bu, da tadi oge pan syaratna teh ada al-fajaah dalam hadis. Jadi kalau sudah lewat 2 tahun mah disusuanan henteu menimbulkan haram eta mah. Komo ieu mah geus sabaraha taun. Suamina ge. Oh, henteu. Sugan teh cenah jadi haram. Henteu atuh Bu eta mah mangga we teraskeun. Ya. Ya, itu teh bang susu teh masuk jadi sepersusuan kena teh.
Makanya harus ada. Kalau kalau secara hukum Islam mah yang menyusui siapa, ini air susu siapa harus tercatat, harus tercatat. Jadi bank air susu ibu ya, bank air susu ibu itu benar-benar harus tercatat. Jam suara Asar 7 menit lagi. Ini terburu-buru jadi pengajian kalau asarnya awal. Asarnya awal. Jadi apa boleh buat ya. Tapi ini ditamatkan ya. Jadi perempuan sebagai sumber hukum di situ ya. Jadi subjek hukum. Jadi bisa menimbulkan perubahan hukum perempuan itu. Jadi secara tabelnya hak dan tanggung jawab perempuan itu diakui secara syariah. Jadi dalam Quran surat Al-Baqarah 233 di sini dikatakan perempuan menyusui diakui peranannya selama 2 tahun. Maka di dalam hadis yahrumu minar rodok, perempuan yang menyusui menyebabkan haram pernikahan. Maka hubungannya hak biologis perempuan menjadi hak ilegal. Jadi bisa mengubah gitu hukum. Terus ibu diberi nafkah dan perlindungan saat menyusui. Perempuan membentuk mahram dan identitas sosial. Jadi bapak nage suami kabawa. Ada di samping itu ada kewajiban. Islam mengakui kerja biologis itu sebagai kerja hukum. Kemudian penyusuan harus melalui musyawarah. Maka status ibu susu sangat kuat dalam hukum nikah. Jadi pengambilan keputusan itu melibatkan perempuan dan perlindungan. Jadi kesimpulannya hadis dan ayat ini saling melengkapi untuk membuktikan bahwa Islam mengatur penyusuan bukan hanya dari sisi bayi tapi juga menghormati, memberi ruang hukum dan menjadikan perempuan sebagai figur sentral dalam struktur sosial. Ini sekaligus menghapus pandangan bahwa Islam hanya memposisikan perempuan sebagai pengasuh tanpa kekuatan hukum. Dalam konteks gender ini membentuk etika relasi keluarga, pengakuan terhadap kerja emosional dan biologis perempuan, serta pemberdayaan hukum perempuan dalam institusi masyarakat Islam. Insya Allah bulan depan perempuan berkaitan dengan Ar-Rodok halaman berapa ini? Bagian 5. Iya. Insya Allah berlanjut. Kita akhiri dengan membacakan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.